Halo Sobat Cerita, sebelum kita memulai kisahnya, jangan lupa like dan subscribe supaya tidak ketinggalan cerita mengharukan lainnya. Saya doakan yang sudah like dan subscribe semoga selalu dilancarkan rezeki dan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Aku masih ingat dengan jelas hari pernikahanku dengan Arif, suamiku. Momen itu terasa seperti mimpi yang akhirnya menjadi kenyataan. Sebuah perayaan sederhana namun penuh makna di hadapan Tuhan dan keluarga kami. Kami memutuskan untuk tidak mengadakan pernikahan mewah, tetapi tetap merayakan dengan penuh kebahagiaan. Aku merasa sangat beruntung memiliki Arif di hidupku, sosok pria yang selalu ada untukku, baik di saat bahagia maupun saat kami harus menghadapi cobaan. Arif adalah pria yang penuh kasih sayang. Kami berkenalan di masa kuliah, dan hubungan kami tumbuh semakin kuat seiring berjalannya waktu. Setelah 4 tahun bersama, akhirnya kami memutuskan untuk menikah. Menurutku, Arif adalah segala yang aku impikan dalam seorang pasangan hidup. Selalu setia, perhatian, dan selalu mendukungku untuk mencapai impian-impian kami. Aku merasa dunia ini milik kami berdua, dan dengan Arif di sisiku, aku yakin kami bisa melewati apapun yang datang. Namun, meskipun aku merasa sangat bahagia, tidak ada yang bisa menggantikan peran keluarga dalam hidupku. Aku memiliki seorang adik perempuan, Lia, yang sangat dekat denganku. Selisih usia kami hanya 2 tahun, sehingga banyak orang yang menyebut kami seperti kembar. Lia adalah sosok yang ceria, penuh energi, dan selalu bisa membuat siapapun di sekitarnya tertawa. Dia adalah sahabat terbaikku, seseorang yang selalu bisa kutemui untuk berbagi cerita, tawa, dan bahkan kesedihan. Setelah menikah, aku sering mengundang Lia ke rumah kami. Aku ingin dia tahu bahwa meskipun aku sudah memiliki keluarga kecilku, dia tetap akan selalu memiliki tempat di hatiku. Kami tetap menjalani rutinitas bersama, dan aku merasa sangat bahagia melihat mereka, Lia dan Arif, semakin dekat. Arif juga sering bercerita tentang masa kecilnya kepada Lia, sementara Lia dengan ceria mendengarkan, memberi respons yang penuh antusias. Awalnya, semuanya berjalan lancar dan terasa begitu sempurna. Lia dan Arif menjadi akrab, bahkan bisa dibilang terlalu akrab. Teman-teman kami yang datang ke rumah sering berkomentar tentang kedekatan mereka. Lia dan Arif itu kayak adik dan kakak banget. Ya, rasanya mereka sudah kenal sejak lama, kata salah satu temanku suatu hari. Aku hanya tersenyum mendengarnya, merasa bahagia karena hubungan mereka begitu hangat. Aku tidak berpikir lebih jauh. Aku percaya pada Arif, dan aku juga percaya pada Lia. Mereka adalah 2 orang yang sangat aku cintai. Namun, keakraban yang awalnya terasa nyaman itu mulai berubah. Setelah beberapa bulan, aku mulai merasakan hal-hal yang membuatku merasa tidak nyaman. Lia semakin sering datang ke rumah tanpa memberitahu sebelumnya. Kadang-kadang dia membawa makanan, membantu membersihkan rumah, atau hanya sekadar menemani Arif berbicara sambil aku sibuk di dapur. Awalnya aku merasa senang karena hubungan mereka terlihat hangat, tetapi lama-lama, aku merasa ada yang aneh. Sepertinya ada kedekatan yang melebihi batas antara mereka. Pada suatu malam, aku pulang lebih awal dari kantor. Biasanya, aku selalu memberitahu Arif jika aku akan pulang lebih cepat, tapi malam itu aku ingin memberikan kejutan kecil untuknya. Ketika aku membuka pintu rumah, aku mendengar suara tawa Arif dan Lia dari ruang tamu. Suara tawa mereka terdengar begitu riang, begitu lepas, namun juga terasa sangat intim. Jantungku berdegup kencang, tetapi aku mencoba untuk tetap tenang, meyakinkan diriku bahwa mungkin ini hanya imajinasiku. Aku melangkah pelan ke ruang tamu dan mendapati mereka berdua duduk di sofa. Lia memegang album foto, sementara Arif tersenyum lebar, menunjuk sesuatu di dalam album itu. Mereka terlihat begitu akrab, dan aku merasa ada sesuatu yang berbeda di udara. Lia tertawa dengan lepas, sementara Arif tampak begitu nyaman di sampingnya. Aku merasakan ada sesuatu yang mengganjal di hatiku. Ketika aku mendekat, Lia menyadari kehadiranku dan buru-buru menutup album foto itu. Arif pun tersenyum ke arahku, tetapi aku bisa merasakan tatapan itu sedikit berbeda. Ada sesuatu yang tidak biasa. Kakak sudah pulang. Lia menyapa, mencoba bersikap santai. Iya, aku pulang lebih awal. Apa yang kalian lihat?
Tanyaku dengan nada yang sengaja aku buat terdengar biasa. Oh, ini album foto lama. Arif bercerita tentang masa kecilnya. Jawab Lia cepat, sambil merapikan bajunya dan berdiri. Aku harus pulang, sudah malam. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Pikiranku terus dipenuhi dengan bayangan tentang Lia dan Arif. Ada perasaan tidak enak yang semakin menguasai pikiranku. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa itu hanya perasaan cemas yang berlebihan. Tetapi firasatku mengatakan ada sesuatu yang tidak beres. Aku merasa seperti ada yang disembunyikan dari aku, dan aku tidak tahu harus bagaimana. Beberapa minggu kemudian, aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang semakin membuatku merasa ragu. Arif lebih sering memegang ponselnya dan tertawa kecil sendirian. Ketika aku bertanya, dia hanya berkata bahwa dia sedang berbicara dengan rekan kerja. Namun, setiap kali aku mendekat, Arif dengan cepat menutup aplikasi di ponselnya, atau berpura-pura sibuk dengan pekerjaan lain. Lia juga semakin jarang datang ke rumah, meskipun dia tetap mengirim pesan sesekali. "Kenapa kamu jarang datang, Lia?" Tanyaku lewat pesan singkat suatu hari. "Lagi sibuk, Kak," jawabnya singkat. Namun, aku melihat unggahan di media sosialnya. Foto-fotonya yang menunjukkan dia sedang di kafe atau mall. Seringkali di waktu-waktu ketika aku tahu Arif sedang lembur di luar rumah. Aku mulai merasa ada yang tidak beres, dan itu membuatku semakin gelisah. Aku berusaha untuk mengabaikan semua perasaan ini. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya kecurigaan yang berlebihan. Namun, seiring berjalannya waktu, perasaan cemas itu semakin menguat, seolah ada beban berat yang terus menekan dadaku. Akhirnya, aku memutuskan untuk berbicara dengan Arif. Aku merasa bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi, dan aku tidak bisa membiarkannya terus berlarut-larut. "Aku merasa kamu akhir-akhir ini berbeda," kataku pelan, menatapnya dengan tatapan penuh pertanyaan. "Kamu lebih sering di luar, lebih sibuk dengan ponselmu. Ada apa, Arif?" Arif tertawa kecil, mencoba mengabaikan nada serius dalam suaraku. "Sayang, kamu terlalu banyak berpikir. Aku hanya sibuk dengan pekerjaan. Semua ini demi masa depan kita kok," jawabnya, berusaha menenangkan aku dengan senyumannya yang tidak meyakinkanku. Jawabannya tidak membuat kecurigaan dalam diriku padam. Justru, aku semakin merasa ada sesuatu yang tidak beres. Aku memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut, meskipun hatiku berdebar kencang membayangkan apa yang mungkin akan kutemukan. Hari itu dimulai seperti hari-hari biasa. Aku bangun pagi, menyiapkan sarapan untuk Arif, dan memastikan semua keperluan rumah tangga teratur. Sementara dia sedang sibuk dengan pekerjaannya, aku merasa rumah kami semakin terasa sepi. Keakraban yang dulu ada di antara kami mulai memudar, seiring dengan semakin banyaknya waktu yang Arif habiskan di luar rumah. Lia, adikku yang biasanya datang ke rumah setiap akhir pekan, kini semakin jarang datang. Meskipun dia masih menghubungiku lewat pesan singkat, tapi aku merasa ada yang berubah. Sebelumnya, Lia dan Arif sering menghabiskan waktu bersama, berbincang, atau sekadar menonton TV berdua. Namun sekarang semuanya terasa berbeda. Aku merasa ada sesuatu yang tidak beres, tapi aku berusaha untuk tidak terlalu curiga. Mungkin itu hanya perasaan cemasku saja. Namun, hari demi hari, aku mulai merasakan perubahan yang lebih jelas. Suatu hari, aku kembali pulang lebih awal dari kantor. Ternyata, rumah kami kosong. Arif tidak ada di rumah, dan Lia pun tak terlihat. Aku merasa aneh karena biasanya, jika Arif tidak ada, Lia pasti datang atau setidaknya mengabari aku. Tetapi hari itu, aku merasa ada sesuatu yang berbeda. Keesokan harinya, ketika aku pulang kerja, aku mendapati Arif sedang duduk di ruang tamu, memegang ponsel dengan wajah yang berbeda dari biasanya. Aku mencoba untuk bersikap biasa, tapi aku tidak bisa menahan rasa curiga yang semakin membesar. Seringkali, Arif menyembunyikan layar ponselnya saat aku masuk. Seperti ada yang ia tutupi dariku. "Sayang, kamu kenapa?" tanyaku, mencoba berbicara dengan lembut. "Kok kelihatannya capek banget?" Arif hanya tersenyum, tapi senyum itu terasa tidak tulus. "Oh, cuma sedikit sibuk dengan pekerjaan," jawabnya, sambil menutup ponselnya cepat-cepat. "Aku janji akan lebih banyak di rumah." Namun, kata-kata itu tidak bisa menenangkan hatiku.
Perasaan cemas itu terus berkembang seiring dengan setiap hari yang berlalu. Aku mulai merasa seperti ada jarak antara kami yang semakin melebar. Bahkan, saat kami berbicara, Arif seolah-olah berbicara lebih banyak dengan ponselnya daripada denganku. Suatu malam, aku memutuskan untuk mengecek ponselnya. Aku tahu ini salah, tapi rasa cemas yang mendera membuatku merasa seperti tak ada pilihan lain. Aku meraih ponselnya yang tertinggal di meja samping tempat tidur, dan dengan tangan gemetar, aku membuka kunci layar. Ternyata, tak ada pesan yang mencurigakan dari Lia. Aku merasa sedikit lega, tetapi rasa penasaran itu masih ada. Aku mulai membuka aplikasi media sosial Arif dan menemukan beberapa foto yang telah diunggah. Salah satunya adalah foto Arif dan Lia sedang makan malam bersama di sebuah restoran, dengan senyum lebar di wajah mereka. Ada foto lain di mana mereka berdua sedang berada di sebuah tempat wisata bersama. Melihat foto-foto itu, hati kecilku mulai meronta. Bukankah ini sedikit aneh? Sejak kapan Lia begitu dekat dengan Arif? Biasanya, dia hanya datang ke rumah, dan kami bertiga menghabiskan waktu bersama. Tetapi kali ini, kenapa seolah mereka memiliki dunia mereka sendiri? Aku merasa ada yang disembunyikan. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk berbicara dengan Arif. Tapi kali ini aku tidak ingin terburu-buru membuat kesimpulan. Aku akan mengamati lebih lama. Beberapa hari ke depan, aku terus memperhatikan perubahan-perubahan kecil yang aku rasa tidak bisa aku abaikan. Arif semakin sering pergi tanpa memberitahuku lebih dulu, dan Lia yang sebelumnya rajin datang ke rumah semakin jarang menghubungiku. Malam itu, aku memutuskan untuk pergi ke rumah Lia. Aku ingin berbicara dengannya. Ingin tahu apakah dia merasa ada yang tidak beres dengan hubungan kami. Ketika aku sampai di rumahnya, Lia sedang duduk di ruang tamu sambil menatap layar ponselnya. Aku duduk di sebelahnya, menatap wajahnya yang tampak tegang. "Ada apa, Kak? Kok kelihatan cemas banget?" tanyanya, sambil mencoba tersenyum. Namun senyum itu terasa dipaksakan. Aku mengambil napas panjang, mencoba menenangkan diriku. "Lia, ada yang ingin aku bicarakan," kataku dengan suara pelan. "Kenapa kamu semakin dekat dengan Arif? Aku merasa ada sesuatu yang berubah. Kamu tahu kan, aku selalu menganggap kamu dan Arif sebagai keluarga." Lia menundukkan kepalanya sejenak, lalu perlahan berkata, "Kak, jangan salah paham. Kami hanya teman. Kok, tidak ada yang istimewa." Aku mencoba membaca ekspresi wajahnya, mencoba mencari tanda-tanda ketulusan. Namun aku justru merasa semakin ragu. "Aku tahu kamu mungkin merasa aku terlalu cemas, tapi perasaan ini tidak bisa aku abaikan. Aku merasa ada yang aneh." Lia hanya terdiam. Dia tidak berkata apa-apa, hanya menatapku dengan pandangan yang sulit kubaca. Aku merasa ada yang tidak beres, tetapi aku tidak bisa langsung mengungkapkannya. Aku memutuskan untuk meninggalkan rumah Lia malam itu, dengan perasaan yang semakin kacau. Malam itu, aku duduk termenung di kamar tidur, menatap langit-langit yang gelap. Perasaan cemas itu semakin membelenggu diriku. Aku merasa aku harus mencari tahu lebih banyak. Aku tidak bisa begitu saja melepaskan perasaan ini tanpa bukti yang jelas. Namun, aku juga takut akan apa yang akan kutemukan. Aku memutuskan untuk mencari tahu lebih jauh tentang hubungan Arif dan Lia. Aku mulai memeriksa lagi pesan-pesan mereka di ponsel Arif secara diam-diam. Hari-hari berikutnya, aku semakin sering melihat percakapan mereka. Mereka berbicara lebih banyak dari sebelumnya, bahkan sering membahas topik-topik pribadi. Satu persatu, kecurigaan dalam diriku semakin tumbuh, namun aku belum menemukan bukti yang jelas. Aku merasa terjebak dalam kebingunganku. Aku ingin menghadapinya, tetapi aku takut kalau aku terlalu cepat menuduh. Apakah aku hanya terlalu cemas? Ataukah ada sesuatu yang benar-benar terjadi di balik punggungku? Namun, aku tidak bisa terus membiarkan perasaan ini merusak hidupku. Aku tahu, jika aku ingin menemukan jawabannya, aku harus lebih berhati-hati dan lebih sabar. Aku harus mempersiapkan diri untuk kemungkinan terburuk, apapun itu. Hari-hari berikutnya berjalan dengan lambat. Aku merasa seperti sedang berada dalam labirin, terjebak antara rasa curiga dan kebingunganku yang semakin mendalam. Setiap kali Arif pulang, aku merasa ada sesuatu yang berubah di antara kami. Dia tampak lebih sering menundukkan kepala, bermain dengan ponselnya,
dan seolah enggan berbicara denganku lebih lama. Meski begitu, ia tetap berusaha terlihat biasa saja, dan aku tidak ingin langsung menghadapinya tanpa bukti yang jelas. Namun, satu kejadian tak terduga mengubah segalanya. Pada suatu sore, Arif mengabarkan bahwa dia harus pergi keluar kota untuk urusan pekerjaan. Aku merasa sedikit lega, karena setidaknya dia akan jauh dariku dan aku bisa mendapatkan waktu untuk berpikir dengan lebih jernih. Tapi sebelum ia pergi, ia memberikan sebuah kata-kata yang membuatku semakin ragu. "Kamu jangan khawatir. Ya, aku akan segera kembali. Kalau ada apa-apa, telepon saja aku," katanya sambil tersenyum tipis. Aku hanya mengangguk, meskipun senyum itu terasa dingin di mataku. Aku merasa bahwa kata-kata itu hanyalah sebuah penghiburan belaka. Setelah Arif pergi, aku memutuskan untuk memanfaatkan waktu itu untuk mencari tahu lebih banyak tentang apa yang sedang terjadi. Sore itu, aku memutuskan untuk mengunjungi rumah Lia lagi. Kali ini, aku merasa sangat terganggu oleh perasaan yang terus mencekikku. Ada sesuatu yang tidak beres, dan aku harus tahu apa itu. Namun, ketika aku sampai di rumahnya, suasana terasa sepi. Lia tidak ada di dalam. Aku memutuskan untuk duduk sebentar di ruang tamu, menunggu dia pulang. Saat aku menunggu, pikiranku kembali melayang. Ada banyak hal yang belum aku ungkapkan pada Lia, banyak pertanyaan yang belum aku ajukan. Mengapa dia tidak memberitahuku lebih banyak tentang hubungan dengan Arif? Mengapa dia tidak berusaha mendekatkan diri denganku seperti sebelumnya? Semakin lama aku berpikir, semakin banyak rasa curiga yang muncul. Tak lama kemudian, pintu terbuka, dan Lia masuk dengan wajah yang tampak sedikit terkejut melihatku. "Kak, ada apa? Kenapa datang lagi?" tanyanya, mencoba tersenyum, meski senyumnya tampak dipaksakan. Aku tidak menjawab langsung. Aku hanya menatapnya dan berkata dengan suara datar, "Lia, ada yang ingin aku bicarakan. Aku merasa ada sesuatu yang kamu sembunyikan dariku." Lia terdiam sejenak. Ada ketegangan yang terasa antara kami, sesuatu yang baru pertama kali aku rasakan. "Kak, apa maksudnya?" jawab Lia. Suaranya terdengar sedikit cemas. "Aku merasa kamu dan Arif semakin dekat." "Lia, apa sebenarnya yang terjadi di antara kalian?" tanyaku dengan tegas. Lia terlihat bingung, seolah tidak tahu harus berkata apa. "Kak, itu tidak seperti yang kamu pikirkan," jawabnya pelan. "Aku dan Arif hanya teman. Kok, tidak lebih dari itu." Namun, meskipun dia berkata begitu, aku bisa merasakan ada sesuatu yang tidak konsisten dengan kata-katanya. Tatapannya sedikit menghindar, dan nada suaranya terdengar ragu. Aku tahu bahwa ada yang disembunyikan dariku, dan aku tidak akan berhenti mencari tahu kebenarannya. Aku mengambil keputusan untuk memeriksa ponsel Lia. Meskipun itu mungkin terdengar melanggar privasi, aku merasa tidak ada lagi cara lain untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi. Tanpa Lia tahu, aku diam-diam mengambil ponselnya yang tergeletak di meja. Saat membuka layar ponselnya, aku menemukan beberapa pesan dari Arif. Tidak hanya satu atau dua, tetapi banyak pesan yang telah bertukar antara mereka dalam beberapa minggu terakhir. Semua pesan itu terdengar sangat pribadi. Bahkan ada beberapa di antaranya yang tidak pantas untuk dikirim antara seorang suami dan adik ipar. Salah satu pesan yang kutemukan adalah sebuah percakapan di mana Arif menulis, "Aku rindu banget sama kamu. Kamu kapan balik?" Dan Lia membalas, "Aku juga kangen, tapi aku nggak mau kamu tahu. Kita harus hati-hati." Hati kecilku hampir pecah melihat pesan-pesan itu. Ini bukan hanya sekadar persahabatan atau keakraban biasa. Ada sesuatu yang jauh lebih dalam dari itu, sesuatu yang mengkhianati kepercayaan kami. Aku menatap ponsel itu dengan perasaan campur aduk. Apa yang harus kulakukan sekarang? Haruskah aku langsung menghadapinya dan mengungkapkan apa yang kutemukan? Atau haruskah aku menunggu dan mencari bukti lebih banyak lagi? Tepat ketika aku sedang merenung, Lia masuk ke ruang tamu dan melihatku memegang ponselnya. Wajahnya langsung pucat. "Kak, itu bukan apa yang kamu pikirkan," teriaknya panik. Aku menatap Lia dengan mata penuh amarah, kecewa, dan patah hati. "Lia, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Bagaimana kamu bisa mengkhianatiku seperti ini?" tanyaku dengan suara bergetar. Lia tampak terhimpit oleh kenyataan.
Ia tak bisa lagi menyembunyikan semuanya. Kak, aku minta maaf. Aku memang merasa ada yang lebih dari sekadar saudara di antara kami berdua. Tapi itu adalah kesalahan terbesar yang pernah aku buat. Aku sedang duduk di ruang tamu rumah Lia. Perasaan hatiku campur aduk. Beberapa jam yang lalu, Lia mengungkapkan sesuatu yang sangat mengejutkan. Ia mengaku memiliki perasaan terhadap Arif, suamiku. Aku masih merasa kebingungannya. Tak tahu harus bagaimana menanggapi semua ini. Lia adalah adikku yang selama ini aku anggap sahabat, dan Arif adalah suamiku yang sangat aku cintai. Tapi kenyataannya, mereka berdua telah menyembunyikan perasaan yang begitu dalam, dan aku merasa dunia ini runtuh di hadapanku. Lia duduk di sampingku, matanya merah karena menangis. Ia mencoba menjelaskan perasaannya yang selama ini terpendam. Namun semakin lama aku semakin merasa terperangkap dalam kebohongan ini. Kak, aku tidak ingin menghancurkan semuanya. Tapi aku tidak bisa lagi menyembunyikan perasaan ini, kata Lia dengan suara bergetar. Aku menatapnya dengan tajam. Perasaan? Perasaan apa, Lia? Jawabku, berusaha menahan amarah yang sudah mulai meluap. Kamu tahu betul apa artinya keluarga ini untukku. Tapi kamu memilih untuk menyimpan perasaan itu diam-diam di belakangku. Apa kamu pikir aku tidak akan tahu? Lia menunduk, tak bisa berkata-kata lagi. Kak, aku tahu aku salah, tapi aku tidak bisa menahan diri, katanya dengan lirih, suaranya hampir tak terdengar. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Tak lama kemudian, suara pintu depan terdengar. Itu adalah Arif, suamiku yang baru pulang dari kantor. Biasanya dia akan masuk dengan ceria. Namun kali ini aku bisa merasakan ketegangan di udara. Begitu Arif masuk ke dalam rumah, matanya langsung menangkap suasana yang tegang. Melihat aku dan Lia duduk bersama di ruang tamu, dia merasa ada yang tidak beres. Ada apa ini? Tanya Arif, suaranya penuh kekhawatiran. Aku tidak bisa lagi menahan diri. Arif, kamu harus jelaskan semuanya sekarang. Ucapku, nada suaraku mulai meninggi. Apa yang sebenarnya terjadi di antara kamu dan Lia? Arif terdiam, matanya melirik ke Lia yang duduk di sampingku, lalu kembali menatapku. Aku tidak tahu apa yang kamu maksud, sayang. Jawabnya, berusaha terdengar tenang, meskipun aku bisa melihat ekspresi wajahnya yang gugup. Setelah beberapa saat, keheningan di ruang tamu itu terasa mencekam. Aku masih berdiri di sana, merasa seperti dunia runtuh di sekitarku. Hatiku dipenuhi kebingungannya. Lia dan Arif duduk terpisah, namun keduanya saling menghindari pandanganku. Aku bisa merasakan ketegangan yang begitu tebal di udara. Suara detakan jam dinding yang biasa terdengar menenangkan, sekarang malah terasa mengganggu. Aku bisa merasakan detak jantungku semakin cepat, berdetak keras dalam dada. Aku ingin berteriak, marah, tapi ada sesuatu yang membuatku terdiam, seakan tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Rasa sakit yang begitu mendalam membuat bibirku keluh. Jadi, ini yang terjadi, ucapku akhirnya, dengan suara yang hampir tak terdengar. Aku menunggu penjelasan dari kalian, tapi yang aku dapat hanya kebohongan dan pengkhianatan. Arif tampak semakin terhimpit. Wajahnya yang biasanya tampak percaya diri kini tampak pucat. Ia tidak berani menatapku. Sayang, aku tidak tahu harus mulai dari mana, katanya. Namun kata-katanya terasa lemah. Ia menarik napas, seperti mencoba mencari cara untuk berbicara. Ini bukan apa yang kamu pikirkan. Lia, yang duduk diam di sampingku, tiba-tiba mengangkat wajahnya. Ia tampak sangat terkejut, namun ia tahu saat ini adalah waktu yang tepat untuk mengungkapkan semuanya. Kak, aku tahu aku salah, tapi aku nggak bisa bohong lagi, suaranya bergetar. Aku nggak bisa mengendalikan perasaanku. Aku tahu ini salah, dan aku nggak ingin melukai kamu, tapi aku juga nggak bisa berhenti. Aku melihat Arif memandang Lia dengan ekspresi yang tak bisa kubaca. Ada yang menggelisahkan di antara mereka berdua. Aku tahu mereka merasa bersalah, tapi itu tidak mengurangi rasa sakitku. Mereka berdua seolah-olah lebih memilih melindungi perasaan mereka daripada perasaanku, daripada menghormati pernikahan kami. Apa yang sebenarnya terjadi antara kalian berdua? Tanyaku, kali ini suaraku jauh lebih keras. Arif menunduk, tampaknya kebingungannya semakin terlihat. Lia hanya diam,
seperti menunggu jawaban darinya. Kalian pikir aku nggak tahu? Kenapa selama ini kalian terus bersembunyi? Apa kalian pikir aku akan membiarkan ini begitu saja? Arif membuka mulutnya, mencoba untuk menjelaskan, namun kata-katanya terhenti di tenggorokan. Aku nggak pernah berniat melukai kamu, sayang. Aku nggak tahu bagaimana semuanya bisa jadi seperti ini. Aku cinta kamu, dan aku juga nggak ingin kehilangan kamu. Suaranya penuh penyesalan, tapi aku bisa merasakan ada sesuatu yang hilang, kejujuran yang sudah lama pergi. Cinta? Ini tentang cinta? Jawabku, suara semakin meninggi. Aku sudah memberikan segalanya untuk kalian berdua. Kalian tahu betul bagaimana perasaan aku. Tapi ini yang kalian lakukan? Kalian mengkhianatiku begitu saja, dengan alasan cinta. Lia yang mendengar kemarahanku hanya bisa terdiam. Wajahnya pucat, matanya berkaca-kaca, dan ada kekhawatiran yang tak bisa ia sembunyikan. Kak, aku nggak tahu harus bagaimana. Aku sudah berusaha menghindari perasaan ini, tapi semakin lama, aku semakin merasa tak bisa mengendalikannya. Katanya pelan, hampir terisak. Jadi ini semua salah aku. Aku merasa ada api yang mulai membara di dadaku. Aku tahu marahku semakin tidak terkendali. Kalian berdua membiarkan ini terjadi. Kalian berdua menyembunyikan semuanya dariku. Dan yang lebih parah, kalian menganggap aku bodoh. Ini lebih dari sekadar pengkhianatan, Arif. Ini adalah pengkhianatan yang jauh lebih dalam. Arif tampak semakin panik. Sayang, dengerin aku dulu. Aku nggak ada hubungan dengan Lia seperti yang kamu pikirkan. Dia cuma adik aku. Kita berdua, kita cuma saling dekat karena kita sudah saling kenal sejak lama. Semua ini cuma perasaan salah paham. Aku yakin kita bisa jelasin. Aku mendekat ke arah Arif, dan aku bisa merasakan ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Bukan hanya ketakutan, tapi ketidaksiapan menghadapi kenyataan. Salah paham? Kenapa kamu harus berbohong? Kenapa kamu harus membohongi aku lagi? Apa kamu pikir aku bodoh? Apa kamu pikir aku nggak bisa tahu kalau ada yang salah? Suara detakan jantungku semakin keras, dan aku merasakan rasa sakit yang semakin dalam. Ini bukan hanya tentang pengkhianatan. Ini adalah tentang kepercayaan yang telah dihancurkan begitu saja. Aku tidak pernah membayangkan hubungan antara aku, Lia, dan Arif akan berakhir seperti ini. Aku berpaling ke Lia, mataku penuh dengan air mata yang sudah siap meledak. Lia, kenapa kamu nggak bilang dari awal? Kenapa kamu nggak memberitahuku kalau ada yang salah dengan perasaanmu? Kenapa kamu harus menyembunyikan semuanya sampai aku hampir tidak bisa mempercayai siapapun? Lia tidak bisa lagi menahan air matanya. Dia menunduk, tangisnya mulai pecah. Kak, aku takut. Aku takut kalau kamu tahu, semuanya akan hancur. Aku nggak ingin kehilangan kamu sebagai kakak, dan aku nggak ingin merusak pernikahan kalian. Aku benar-benar menyesal. Sekarang, ketegangan di ruang tamu semakin memuncak. Wajah Arif dan Lia saling berhadapan, dan aku bisa merasakan ketakutan mereka. Tidak ada kata-kata yang bisa menyembuhkan luka yang mereka buat. Tidak ada penjelasan yang bisa membuat semuanya kembali utuh. Aku mundur selangkah, menyandarkan tubuhku di dinding, dan hanya bisa menangis. Kalian berdua sudah hancurkan semua yang aku percayai. Aku nggak tahu bagaimana kita bisa memperbaiki ini. Suasana itu sangat mencekam, dan meskipun mereka mencoba untuk menjelaskan, aku merasa semakin jauh dari mereka berdua. Tidak ada yang bisa menghapus rasa sakit ini, dan aku tahu, meskipun ada penyesalan, itu tidak akan cukup untuk membangun kembali apa yang telah hancur. Setelah pertemuan yang penuh ketegangan di rumah Lia, aku tidak bisa lagi menahan segala perasaan yang membebani hatiku. Dengan langkah tergesa, aku pergi meninggalkan rumah Lia. Aku tidak bisa lagi berada di sana, di antara dua orang yang telah begitu mudah menghancurkan segala yang telah kubangun selama ini. Udara malam terasa begitu berat. Seakan setiap langkahku semakin memperberat beban yang ada di pundakku. Aku merasa seperti dunia ini begitu sempit. Setiap sudut rumah terasa asing. Setiap tempat yang dulu penuh kenangan, kini terasa menyakitkan. Aku tidak ingin melihat lagi wajah Arif. Aku tidak ingin merasakan lagi kehadirannya. Aku tahu, keputusan ini adalah keputusan yang berat, 'Tapi, tapi aku sudah tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Beberapa menit kemudian,
Suara pintu terbuka. Arif masuk ke dalam rumah. Wajahnya terlihat penuh kekhawatiran. Mungkin dia pikir, dengan datang ke rumah, semuanya akan kembali seperti semula. Mungkin dia berpikir, aku akan mengampuni semua kesalahannya dan kami bisa melanjutkan hidup bersama. Aku tidak menoleh saat dia berdiri di depanku. Hanya suara langkahnya yang bisa kudengar mendekat. "Sayang, aku tahu kamu kecewa," katanya dengan suara penuh penyesalan. "Tapi aku benar-benar tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi. Aku nggak mau kehilangan kamu. Tolong, jangan buat keputusan terburu-buru." Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan pikiranku, meskipun hati ini begitu hancur. Aku menoleh perlahan, menatap wajahnya yang kini dipenuhi dengan rasa cemas. Namun, di matanya aku tidak melihat lagi cinta seperti yang dulu ada, hanya ketakutan dan penyesalan yang terlambat. "Arif," suaraku terputus, mencoba mengontrol emosi yang mulai meledak. "Aku sudah mendengar cukup banyak alasan dari kamu. Kamu bilang kamu cinta aku, tapi itu semua tidak berarti apa-apa lagi. Kamu sudah menghancurkan kepercayaan yang aku punya padamu. Dan Lia, adikku sendiri, kamu berdua sudah menghancurkan semuanya." Arif tersentak, wajahnya berubah pucat. "Sayang, aku tahu aku salah. Aku nggak tahu bagaimana semuanya bisa terjadi. Aku terlalu bodoh, dan aku menyesal. Aku akan melakukan apa saja untuk memperbaikinya. Aku janji ini nggak akan terulang lagi." Aku tertawa, tapi itu bukan tawa kebahagiaan. Itu tawa penuh kepedihan. "Memperbaikinya? Arif, kamu pikir dengan kata-kata itu semuanya bisa kembali seperti dulu? Kamu dan Lia sudah membuat pilihan. Kamu sudah memilih untuk mengkhianatiku, dan aku tidak bisa mengabaikannya begitu saja." Dia berjalan mendekat, mencoba meraih tanganku, tetapi aku menariknya dengan cepat. "Jangan sentuh aku," kataku dengan tegas. "Aku sudah memutuskan, Arif. Aku ingin berpisah. Aku tidak bisa hidup dengan pengkhianatan ini." Suara Arif mulai berubah, menjadi lebih emosional. "Kamu nggak bisa meninggalkan aku begitu saja. Sayang, aku butuh kamu. Aku sudah banyak salah, aku tahu. Tapi kita bisa mulai lagi. Aku akan berubah. Aku akan buktikan kalau aku pantas buat kamu." Aku menatapnya tajam, mataku penuh air mata yang sudah tidak bisa kutahan lagi. "Terlambat, Arif. Kamu sudah membuat pilihanmu. Dan aku tidak akan kembali. Semua yang terjadi tidak bisa diubah hanya dengan kata-kata." Keheningan menyelimuti ruangan itu. Kami berdua hanya diam, terjebak dalam kenyataan pahit yang tidak bisa dihindari. Aku bisa merasakan bagaimana jantungku hancur, seakan setiap detakannya semakin lemah. Meninggalkan seseorang yang sudah begitu lama menjadi bagian dari hidupku, membangun masa depan bersama, adalah hal yang sangat berat. Namun, di dalam hati, aku tahu ini adalah keputusan terbaik. Aku tidak bisa terus hidup dengan rasa sakit yang terus-menerus menggerogoti hatiku. Aku berhak untuk bahagia. Berhak untuk mendapatkan cinta yang sejati, bukan cinta yang dibangun di atas kebohongan dan pengkhianatan. Arif berdiri di sana, tidak bisa berkata apa-apa. Wajahnya tampak semakin muram. "Aku akan pergi," katanya, suara berat dan penuh penyesalan. "Aku nggak akan menghalangimu. Aku tahu aku nggak pantas buat kamu." Aku mengangguk perlahan, tidak bisa berkata lebih banyak. Hanya ada rasa kosong yang mengisi setiap sudut hatiku. Saat Arif berjalan keluar dari rumah, aku hanya bisa menatap punggungnya yang semakin menjauh. Selama ini, aku selalu berharap yang terbaik untuk hubungan kami. Tapi kini, kenyataan yang tidak bisa kuhindari akhirnya datang juga. Aku berjalan ke arah jendela dan menatap keluar. Malam terasa begitu sepi, seperti hatiku yang sekarang terasa begitu kosong. Semua yang pernah ada kini hanya kenangan pahit yang tidak akan pernah bisa kembali. Dan aku tahu, walaupun rasa sakit ini sangat besar, aku harus menjalani hidupku tanpa dia. Setelah malam itu, segalanya berubah. Keputusan yang kutempuh bukanlah langkah yang mudah. Keputusan untuk berpisah dengan suamiku memang berat. Tetapi hati ini sudah tidak bisa lagi disembuhkan dengan kata-kata atau penyesalan. Arif berusaha menghubungiku, tapi aku memilih untuk tidak menjawab. Setiap kali aku melihat namanya di layar ponselku,
Aku merasa bahwa itu adalah sebuah masa lalu yang sudah harus kutinggalkan. Begitu juga dengan Lia, adikku yang selama ini menjadi bagian dari hidupku, yang kini hanya meninggalkan luka yang dalam. Aku merasa bahwa aku perlu memberi ruang untuk diriku sendiri, menjauh dari segala hal yang mengingatkanku pada pengkhianatan mereka. Hari demi hari aku menjalani kehidupan dengan ketenangan yang semakin terasa. Aku mulai kembali fokus pada diriku sendiri, mengikuti hobiku, mengejar impian yang sempat tertunda, dan menjalin hubungan dengan teman-teman yang selalu mendukungku. Aku merenung dan menyadari bahwa kebahagiaan bukan datang dari orang lain, tetapi dari bagaimana kita mencintai dan menghargai diri sendiri. Keputusan untuk memutuskan hubungan dengan Arif dan Lia bukanlah keputusan yang diambil dengan emosi sesaat. Aku tahu, mereka adalah bagian dari hidupku yang pernah memberi kebahagiaan, tetapi pengkhianatan mereka telah merubah segalanya. Kini aku memilih untuk mencintai diriku lebih dulu. Aku sadar bahwa hidupku masih panjang, dan aku berhak untuk bahagia. Suatu sore, saat aku sedang berjalan di taman, aku bertemu dengan seorang pria. Dia ramah, tulus, dan membuatku merasa nyaman. Kami mulai berbicara dan seiring waktu, kami semakin dekat. Namun, kali ini aku tidak terburu-buru. Aku belajar dari pengalamanku sebelumnya untuk memberi ruang bagi diriku sendiri terlebih dahulu sebelum memulai hubungan baru. Waktu berlalu, dan kebahagiaan itu akhirnya datang. Aku merasa lebih kuat, lebih percaya diri, dan lebih bahagia daripada sebelumnya. Aku mulai melihat dunia dengan perspektif yang lebih luas, tanpa dibebani oleh masa lalu. Keputusan untuk melepaskan Arif dan Lia adalah langkah besar, tapi itu adalah langkah yang benar. Sementara itu, Arif dan Lia hidup masing-masing. Arif, tanpa dukungan dariku, berjuang untuk mengatasi kesalahan yang telah dia buat. Sementara Lia, yang dulu begitu dekat denganku, kini merasakan betapa besar keretakan yang tercipta di antara kami. Mereka berdua tidak pernah berhasil memperbaiki hubungan mereka, karena keduanya tahu, tanpa kepercayaan, segalanya tidak akan bisa kembali seperti dulu. Aku tidak membenci mereka. Aku hanya memilih untuk melepaskan dan melanjutkan hidup. Sebuah hidup yang penuh dengan kebahagiaan yang kupilih untuk diriku sendiri. Hari-hari yang kulalui sekarang terasa lebih ringan. Tanpa ada beban pengkhianatan yang menghantui, aku bisa menjalani hidup dengan lebih damai. Aku mulai mengerti bahwa dalam hidup, terkadang kita harus melepaskan apa yang tidak lagi memberikan kebahagiaan dan fokus pada apa yang bisa memberi kita kedamaian. Aku berjanji pada diriku sendiri untuk selalu mencintai diriku lebih dahulu, karena hanya dengan begitu aku bisa memberi cinta yang tulus kepada orang lain. Dan kebahagiaan itu, yang dulu terasa begitu jauh, kini terasa begitu dekat.